Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yoski Tanjung, NIM 1824 10 10 78. Ingin mempresentasikan tugas modul 6 Data Mining C. Nah, jadi untuk yang pertama di sini kita disuruh untuk melakukan clustering pada dataset iris melalui 6 tahapan ini. Yang pertama normalisasi, terus kita melakukan perhitungan nilai sentroid dengan algoritma Cummins dengan nilai clustering 2, 3, dan 4. Lalu kita menampilkan grafiknya, scatter plotnya. Terus kita menganalisa perbandingan dan terakhir menilai nilai K yang terbaik. Nah, jadi untuk parameternya masing-masing ini sepaleng, sepalwidth, dan lain-lain. Jadi langsung saja untuk yang pertama. Nah, jadi ini latihan. Jadi yang soalnya di sini pertama kita perlu import sebagai berikut, library sebagai berikut. Yang pertama kita import Cummins dari Sklearn, algoritma Cummins-nya, lalu pandas, terus min-max scaler ini untuk kita normalisasi menurut nilai min dan max. Lalu selanjutnya kita membuat seperti biasa, membuat function caption dengan parameter name ini untuk sebagai pemisah saja, nanti penjelas. Nah, di sini berhubung perhitungannya semua sama, kita memakai ini maka alangkah baik kita jadikan sebuah function. Nah, di sini saya beri namanya fungsinya itu Cummins algorithm. Nah, di sini parameternya yakni nama kolom 1 dan kolom 2 dan berapa banyak cluster yang dimasukkan. Begitu. Jadi di sini nilai temporary 2 ini gunanya untuk apa? Jadi di sini untuk menyeting awal nilai cluster. Nah, cluster kita kan yang awal 2 nih. 2, 3, 4. Nah, jadi nilai awal clusternya yang di Cummins-nya ini 2. Begitu. Jadi di sini saya gunakan perulangan for. Ini digunakan untuk sebenarnya kan kita harus menghitung 3 kali nih sesuai nilai clusternya. Jadi saya ingin menyingkatkan saja. Nanti saya buat looping. Jadi tidak perlu menulis lebih banyak. Jadi cukup ngelooping codingan yang kurang lebih identik sama. Mungkin nanti yang membuat beda jadi dari setiap clustering kan kita nambahin ini variable data frame sesuai clustering yang kita masukkan kan, begitu. Jadi nanti kalau apabila perulangan ketiga atau keempat maka akan nambah data yang ada di if-nya ini maupun elif-nya ini, begitu pula yang di bawahnya. Jadi ini dibutuhkan untuk clustering 3 dan clustering looping ke 2 dan 3 gitu. Jadi yang pertama kita mengambil datanya, data iris yang ada di Google Drive. Kebetulan saya di sini pakai Google Drive langsung. Jadi di Google Drive saya nyimpen data iris.csv-nya. Kita mengambil dari situ. Lalu yang CNAME ini aku gunakan untuk membantuku menghitung min max scalernya. Nah, jadi yang di CNAME kan ini parameternya ada 2, nama kolom. Ibaratlah di sini sepaleng sama sepalwidth. Nah, di sini digunakan nanti untuk perulangannya di sini. Kita menggunakan function fit transform. Wah, ini jadi satu ya sebenarnya sama min max scaler, yakni untuk melakukan normalisasi data. Nah, jadi
kita tentunya perlu menghitung dua parameter yang kita masukkan, dua kolom yang kita masukkan. Jadi yang looping pertama untuk menghitung sepal length, looping kedua untuk menghitung sepal width, katakanlah begitu. Lalu yang if ini untuk menampilkan grafik sebelum clustering. Jadi di sini saya buat A sama dengan 0. Jadi untuk looping pertama kali dia akan tertampil, namun untuk looping yang selanjutnya dia tidak akan tertampil, begitu. Jadi kan yang kedetek apabila nilai A itu masih 0, begitu. Jadi di sini pakai scatter plot seperti biasa sih. Kita menampilkan data dari sepal length sama sepal width itu sebelum dilakukan clustering. Begitu. Lalu untuk selanjutnya kita menggunakan function K-means tadi. Di sini kita harus memasukkan nilai klasternya berapa. Nah, jadi yang pertama kan kita masukkan nilai klasternya 2. Nah, jadi langsung istilahnya nanti otomatis algoritma K-means ini berjalan dengan nilai klaster 2 sesuai data frame yang telah kita masukkan. Nama kolomnya apa aja, data frame-nya apa, nama kolomnya apa, dua nama kolomnya apa. Nah, nanti setelah ditemukan datanya sudah kena cluster, sudah ada hasilnya, kita membuat kolom baru yang dinamakan cluster pada data frame kita. Nah, yang isinya prediksi dari clustering tadi, nilai clustering tadi, gitu. Jadi untuk yang selanjutnya menampilkan grafik setelah clustering selesai. Nah, kalau di sini kan ibaratnya bukan ibarat sih, nilainya itu udah ada nilai clusteringnya. Jadi di sini kita tinggal menampilkan grafiknya, gitu. Jadi proses penampilannya kita nyari nilai clusteringnya dulu, kita sendirikan. Kan kalau kita clustering 2 berarti kan hasilnya 0 sama 1. Jadi untuk yang pertama kita pakai yang ini. Untuk df1 menyimpan dframe dengan cluster 0. Untuk df2 dia menyimpan data frame irisnya dengan cluster 1. Lalu selanjutnya langsung aja buat scatter plotnya untuk data yang udah di clustering. Nah, di sini tak klasifikasikan untuk df1 menggunakan warna hijau dan df2 menggunakan warna merah. Nah, parameternya di scatter plot seperti biasa, yakni dua kolom yang kita jadikan parameter tadi. Begitu. Lalu yang ketiga, ini yang paling penting untuk menentukan centroidnya, kita memvisualisasikan centroidnya. Nah, jadi kita pakai ini function K-means dengan nama cluster center. Kita ini pakai array slicing, jadi dipilih semua dengan indeks 0. Lalu begitu pula selanjutnya dipilih semua dengan indeks 1. Kita warnai ungu dengan marker bintang dan label centroid. Nah, ini untuk label horizontal sama vertikalnya aja buat tambahan. Nah, jadi nilai temporarinya nanti akan diiterasi, ditambahkan 1 terus. Gunanya untuk apa? Kan nilai temporary kita gunakan untuk clusternya. Jadi kalau loopingnya nambah, berarti otomatis ditambah 1 nih. Nah, nilai clusteringnya kan kita butuh 3 ini, 2, 3, 4. Yang awalnya 2 jadi 3 menjadi 4, seperti itu. Nah, jadi ini saya run dulu. Setelah itu saya tinggal pakai function yang udah tak buat tadi dengan memasukkan nama kolom, dua nama kolom sama berapa banyaknya cluster yang akan kita pakai. Nah, berhubung kita akan maksimal 4, ini mungkin bisa dibilang yang tak buat ini sama aja. Yang parameter cluster ini berapa cluster maksimal, nilai cluster maksimal yang akan kita pakai. Tapi dalam artian
berurutan begitu. Jadi kalau sama kita pakai 5, berarti nanti yang akan dihitung adalah klaster 2 sampai klaster 5 begitu. Kalau kita pakai 10, berarti nanti yang dihitung ya juga mulai 2 sampai 10 itu. Untuk function saya seperti itu. Nah, jadi kita menggunakan caption yang tadi, function caption. Jadi masing-masing tak bedain dengan nama soalnya aja. Tuh. Ini udah sesuai sama ini. Jadi kan kita suruh nyari ini sepaleng, sepalwidth, sepaleng, petalwidth dan lain-lain. Sepaleng, sepalwidth, sorry. Oh iya betul, sepaleng sama petalwidth. Sepaleng sama petalwidth dan lain-lain. Nah, kalau kita run maka akan menunjukkan hasilnya. Untuk soal pertama atau iterasi pertama kan kita sepaleng sama sepalwidth. Jadi kan ini sebelum clustering, berarti datanya masih jadi satu kelompok dari sepaleng sama sepalwidthnya, jadi satu kelompok, belum diapa-apakan. Jadi setelah clustering, setelah perhitungan K-means maupun normalisasi, udah didapatkan nih nilai sentroid, dengan sentroidnya tandai dengan bintang ungu ini. Nah, 2 bintang ungu ini kan clustering 1 ini 2 apa ya? Nilainya K-means-nya 2. Nilai clusteringnya 2. Jadi di sini akan bagi menjadi 2 kelompok. Nah, begitu pula selanjutnya ini nilai clustering 3 dibagi menjadi 3 kelompok, ini nilai clustering 4 dibagi menjadi 4 kelompok. Begitu. Kalau loopingnya ini seperti yang saya jelaskan dari awal, untuk apabila nanti looping ketiga maka akan menambahkan ini, apabila looping keempat maka akan menambahkan ini, begitu. Lalu jadi mungkin perbandingan setelah sebelum clustering atau setelah clusteringan seperti itu. Jadi data yang sebelumnya masih belum berkelompok menjadi bisa dikelompokkan berdasarkan nilai clustering yang kita masukkan dengan perhitungan algoritma K-means. Nah, lalu ini tentukan manakah terbaik jika dilakukan analisa secara visual. Nah, jadi menurut sepemahaman saya dari kelas yang saya ikuti, Bu Gayati kemarin itu, jadi K-means itu perhitungannya itu bentuknya tidak tetap. Maksudnya tidak tetap. Dia itu kalau kita iterasi berapa kali pun dia itu masih bisa. Dan kurangnya kalau kita terlalu banyak iterasi, tentunya datanya akan berubah gitu. Jadi kalau menurut saya nilai K yang terbaik itu didapatkan dari kondisi awal tujuan kita terpenuhi. Jadi kalau seumpama nih aku mau clustering menjadi 3. Nah pada contohnya iterasi pertama masih kurang lah, terus iterasi kedua juga kurang, terus tiba-tiba pada iterasi ketiga aku buat ini, udah jadi, udah sesuai kondisi. Nah, berarti yang diambil ya itu, jadi kondisi pertama yang telah terpenuhi. Nah kan sebenarnya kan bisa dilanjut lagi, dari kondisi 3 itu dilanjut lagi, dihitung lagi itu bisa. Jadi makanya mungkin saya menyebut algoritma K-means itu hasilnya itu tidak tetap begitu. Jadi menurut saya harus diambil kondisi awal yang telah terpenuhi, seperti itu. Jadi ini untuk soal 2 soal 3, kemudian soal 4. Ya,
konsepnya kurang lebih sama kayak tadi gitu. Mungkin itu saja sih dari saya. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.